Para sahabat inspirasi rohani yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini. Jumat, 5 April tahun 2024, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Para sahabat inspirasi rohani yang dikasihi Tuhan. Inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes. Bab 21, ayat 1, sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan, serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun, sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, menarik mencermati apa yang dikisahkan dalam Yohanes. Pertama, soal murid-murid yang disebut secara berurutan. Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus. Kalau kita ingat dalam kisah sebelum-sebelumnya, mereka adalah murid-murid yang unik. Petrus menyangkal Yesus. Thomas sesumbar hendak mencucukkan tangannya. Nathanael orang yang percaya setelah mendapat penjelasan dari murid yang lain. Anak-anak Zebedeus adalah mereka yang meminta posisi di kanan dan kiri Yesus. Yohanes secara unik menampilkan urutan nama itu. Petrus ditampilkan pertama menjadi pertanda bahwa memang dialah yang didapuk oleh Yesus untuk memimpin murid-murid yang lainnya. Selain itu, berkaitan dengan tokoh-tokoh itu, Yohanes juga hendak menampilkan kepada kita bahwa murid-murid yang dulunya tidak berjalan mulus dengan terang kebangkitan mereka menjadi rasul-rasul yang handal. Mereka yang tadinya seperti meninggalkan Yesus, pada akhirnya mereka menjadi penjala manusia. Kedua, kita bisa mengamati makna menebarkan jala. Kisah ini persis seperti kisah sebelum kebangkitan. Para murid sedang menebar jala. Semalaman mereka tidak mendapat apapun. Yesus datang dan memerintahkan mereka menebarkan jala lagi. Hasilnya adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan. Pada kisah sebelum kebangkitan, dikatakan jala hampir koyak. Pada kisah setelah kebangkitan, justru dikatakan sebaliknya. Terang kebangkitan Yesus menjadikan para murid sebagai penjala manusia yang handal. Jala sebagai alat untuk menjala ikan, menjadi jala yang kuat,
tidak koyak karena banyaknya ikan. Ketiga, kita bisa merenungkan soal sarapan dalam kisah ini. Makan minum menjadi momen yang lumrah dalam kehidupan kita. Biasanya kalau ada pertemuan, jika belum ada minum paling tidak, pertemuan menjadi seperti hambar. Para murid setelah menjala ikan, diajak sarapan oleh Yesus. Kita ingat bagaimana makna perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Sarapan di pantai Danau Tiberias ini juga menjadi sarana Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Perjamuan ini bukan hanya sekedar fenomena makan ikan. Perjamuan ini menjadi sarana yang luar biasa untuk menyatukan kembali para murid. Perjamuan itu semakin memperteguh iman para murid. Perjamuan itu juga menjadi sarana rekonsiliasi para murid, terlebih Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tanpa kata-kata apapun, makan minum bersama memulihkan hubungan yang tadinya seperti terputus. Para sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, masih banyak yang bisa kita renungkan. Namun yang jelas bagi kita, Yesus yang bangkit senantiasa menyertai dan mendampingi kita. Iman yang sama dengan para rasulah yang kita imani, yang gereja imani. Kita bisa merenungkan kisah ini dari berbagai sudut pandang. Yang pasti, Yesus sungguh bangkit dan menawarkan keselamatan kepada kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu dalam peristiwa maupun orang-orang yang kami jumpai. Ajarilah kami untuk peka akan sentuhan kasih-Mu dalam tindakan dan perkataan kami. Semoga kami berani seperti para rasul yang mewartakan kabar baik kemanapun kami pergi. Semoga kami juga berani setia membangun perjamuan bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam keluarga kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.